Itu berlangsung berapa lama tuh Mas? Itu lama, waktu itu 1 bulan, 1 bulanan gitu. Kondisi benar-benar sakit. Gantian kakek 1 minggu, habis itu ibu 1 minggu, nanti sakit lagi. Itu dan ada yang ngomong, ini kamu dikerjain sama ini. Tuh ada teman yang bilang seperti itu kan. Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Perkenalkan saya Citra Nurdian. Ikuti kisah-kisah narasumber dengan saya. Kamu takut? Apalagi saya. Santet. Oh santet. Iya, santet. Lebih ke santet. Lebih horor lagi tuh. Iya. Korban. Sempat dari korban. Lebih ke keluarga. Oh. Karena mungkin dari kakek kan. Karena bantuin orang buat nyembuhin itu. Jadi kakek juga kena. Oh, nyembuhin yang kena pelet itu. Iya, Kena santet itu. Iya, bantuin orang. Mungkin ada yang nggak terima. Jadi kita diserang sekeluarga. Itu apa tuh Mas serangnya? Waktu itu saya kurang paham ya diserangnya lewat apa, bagaimana, kurang paham. Cuma 1 minggu ibu saya tiba-tiba di rumah sakit tanpa diagnosa apapun. Oh 1 minggu. Oh, tapi nggak maksudnya kalau dicek itu tuh Biasa aja, medisnya bagus. Cuma yang diserang itu asam lambung. Cuma asam lambung pas di lab apa diperiksa apa, itu biasa asam lambung biasa, bukan yang apa namanya yang parah gitu. Iya. Bukan. Cuma kondisinya benar-benar turun dalam waktu 1 minggu. Itu kita ada temen yang bisa lihat, oh ini kamu dikerjain sama mbah saya juga waktu itu 1 minggu di ICU. Tapi yang bersihin itu juga mbah sendiri, dalam keadaan sakit mbah sendiri yang bersihin gitu. Jadi dari situlah aku ada rasa gimana sih cara kerjanya. Mungkin kalau saya kalau saya tahu saya bisa bantuin seperti itu. Nah itu satu keluarga tuh Mas Andi sakit semua. Termasuk Mas Andi. Kalau saya enggak. Oh. Iya. Jadi saya yang bolak-balik ke sana ke sini. Sama adik saya kan masih kecil. Jadi saya yang nggak kena sama adik saya. Ibu, kakek kena. Itu berlangsung berapa lama tuh Mas? Itu lama, waktu itu 1 bulanan gitu. Kondisi benar-benar sakit. Gantian kakek 1 minggu, habis itu ibu 1 minggu, nanti sakit lagi. Itu dan ada yang ngomong, ini kamu dikerjain sama ini. Itu ada teman yang bilang seperti itu kan. Oh iya, tapi mbah udah tahu. Jadi langsung bersihin sama mbah. Iya. Dan itu katanya santet tanah kuburan. Santet tanah kuburan. Mbah bilang seperti itu. Oh ini kita dibuangin tanah kuburan. Maksudnya tanah kuburan itu dilempar ke tempat kita ya? Gitu? Ke depan rumah. Jadi depan rumah kita jalan kan kita melangkah gitu. Ketutup auranya, mungkin sakit, mungkin apa segala macam gitu. Makanya itu saya tahu itu ceritanya dari situ. Oh, jadi dari situ Mas Andi terus akhirnya jadi apa? Kepo juga ujungnya. Oh, kepo akhirnya mempelajari. Ya, mempelajari. Ilmu santet. Ya, bisa dibilang ya. Terus pernah melakukan? Pernah. Sekali aja, dan itu cukup sekali aja itu. Bisa cerita itu Mas? Itu waktu tahun berapa ya saya lupa waktu itu. Waktu corona itu 2021-22 lah. Saya nyari kerjaan, tetap ketemunya di angkringan. Di angkringan siang-siang saya makan di situ, ngopi. Ada orang kan minta ini cerita. Saya nyeletuk tuh, ada ibu-ibu datang beli es kopi itu kan datang. Ya ibu itu kayak nyumpahin suaminya.
dasar suamiku bla 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 gitu kan. Dan samping saya ibu itu samping saya, karena saya agak peka, jadi di kepala itu ibu itu tuh penuh, kepalanya tuh kayak sakit hati, kepalanya tuh ngerasain tuh Mas Andi ya. dendam, ini gue ngapain sih. Saya bilang gini, nyeletuk, ini mulut kan nyeletuk ya, oh biarin aja bu, bapak istrinya 2, bapak pacarnya 2, bilang gitu. Si ibu kaget, pegang tangannya, Mas Andi refleks ngomong begitu. iya refleks. Saya kan lagi ngerokok tuh, Iya. lagi ngerokok, lagi ngopi biasa bercandaan kan. Tapi nggak ada orang, cuma aku, si ibu sama si ibu yang jualan angkringan itu, tapi dia lagi nyuci gelas. Nah si ibu itu ceritanya ke ibu angkringan. Iya, kan itu langganan kan, Iya. langganan beliau kan. Saya datang itu pertama kali ke angkringan itu jam-jam 1 siang lah. Iya. Tapi waktu itu udah selesai jam makan siang, jadi udah sepi, tinggal aku sama ibu itu. Udah bu, gini langsung tangan saya dipegang. Kok kamu tahu dari mana mas? Kamu tahu suami saya ya? Kamu tahu? Enggak bu, saya cuma bercandaan. Enggak, kamu itu tahu mas. Di situ makan, diminum esnya itu, diminum esnya. Mas, aku ini minta tolong mas, kamu tahu suami saya, kamu tahu ini kejadiannya, berarti kamu tahu. Mas, kamu tahu dari mana? Dipegang tangan saya. Pokoknya nanti ikut saya ya. Saya tungguin. Masuk di dealer itu. Nah, ibu itu tuh pengelola sebuah dealer motor second dan motor baru di daerah Solo lah. Itu lumayan besar sih. Dan itu dikelola sama suaminya. Tuh. Habis itu saya ke situ. Pakai Kenapa ini? listriknya mati berarti. Habis listriknya. Kok itu nyala? Tapi kamu lain nyala. Cuma ini kayaknya yang Ya guys, kita pindah lokasi. Tadi di lokasi pertama ternyata lampunya mati, nggak tahu sih kenapa. Lampunya sih masih banyak, tapi tiba-tiba mati. Terus kondisinya juga udah nggak kondusif, akunya juga udah nggak enak. Perasaan udah pusing, udah mual, sama ya Mas Andi juga ya. Iya. Jadi akhirnya kita memutuskan pindah lokasi untuk melanjutkan di cerita santet ya. Iya. Jadi kita tuh sebetulnya ada di lokasi sebuah apartemen itu. Nah, memang ada apartemen yang kita sewa kosong. Nah, yang lokasi pertama itu kita semua tim ngerasain udah nggak enak. Dari kenapa saya tadi juga banyak gerak di leher itu karena memang udah nggak enak banget. Tiba-tiba lampunya itu mati, dan tahu kenapa akhirnya kita memutuskan pindah ke lokasi yang sekarang. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Mas Andi ya. Mas Era, boleh cerita? Cerita ya wajar sih hal seperti ini, cuma karena kan mungkin ada yang nggak suka, ada yang harusnya kita nggak kita sampaikan seperti itu. Kita tetap bersinggungan sama hal-hal yang yang kita nggak tahu. Wah sih Mas Andi, aku tuh dari sesi yang Mas Andi cerita ini sih awalnya, yang cerita aku udah mulai menambah ke pesugihan. Nah itu aku kan langsung kayak Pusing. kenapa aku ngeginiin leher itu Iya. udah nggak enak banget. Iya. Di lahal itu udah berat banget gitu. Iya, Cuman benar. mau ngomong gimana gitu. Iya. Itu sih tadi. Nah paling itu mah salah urat kayaknya. Tapi awal-awal gitu Mas Andi bisa ngeliat kan? Ya karena banyak yang kepo. Sebenarnya karena banyak yang kepo aja. Kepo, kita lagi ngomongin mereka, otomatis mereka sama kaumnya ngepoin kita, ngeliatin kita datang tuh. Kita ngegibahin, kita nggak bisa lihat, mereka bisa lihat kita ya. Mereka nonton kita, benar duduk dekat sini, rombongan masuk semua. Kita pindah ke sini juga ikut. Itu biasanya ikut. Kan mereka nonton kita, jadi penonton, jadi kayak penonton live gitu. Tapi saya ini pertama loh Mas Andi, maksudnya gini, kita memang kalau untuk syuting baru yang ketiga nih Mas. Tapi ini sih yang saya baru tuh ngerasain, karena dulu
dulu nih saya kalau waktu saya dulu kan pernah di entertain. Kalau syuting kan di lokasi-lokasi serem gitu kan, di lokasi. Nah itu walaupun ada, aku tuh nggak pernah ngerasain biasanya. Sampai pernah duduk itu lagi ngumpul sama teman-teman sesama talent, terus taunya yang ketiga itu kesurupan gitu. Terus yang dari jauh ngelihat bahwa ternyata katanya setannya sebetulnya sebelah aku, tapi kesurupan itu. Nah aku tuh nggak pernah ngerasain teman Santi. Nah ini pertama kali nih. Tadi tuh berat banget. Iya, berat banget sampai udah nggak enak sebetulnya dari tadi. Ini di sini kan. Nggak dari tadi tuh kayak udah nggak nyaman. Kan tadi ada sofa kosong tuh, ngambil teteh. Iya, sebelah Iya. sini ya. Sofa kosong, dekat. Ya di situ. Bener di sini sebelah ini Ada. tembok. Nah kita lanjut lagi ya Mas Andi ya. Apa namanya, kita tadi ngomongin santet. Nah untuk santet ini setelah kejadian Mas Andi pernah jadi korban, Mas Andi kan mau pelajari katanya. Terus karena Mas Andi tipikal kepo nih katanya, Kepo, iya. kepo yang luar biasa. Akhirnya Mas Andi pelajari. Mempelajari itu. Bukan mempelajari, tapi ada yang mengajari. Karena mengajari itu untuk mengantisipasi. Oh, Iya. biar nggak jadi korban lagi, Iya, biar nggak tujuannya jadi ke korban. situ. Iya, tujuannya ke situ. Oh gitu. Nah kita lanjut nih cerita yang tadi di lokasi pertama nih. Sandi kan ketemu ibu-ibu nih. Iya. Ketemu ibu-ibu, terus dia sampai cerita. Nah waktu itu Mas Andi kan dipaksa suruh ikut. Ya, disuruh ke tempat kerjanya, ke dealernya itu kan. Ke dealernya Ke ya. dealernya waktu itu karena corona, jadi karyawannya cuma sedikit. Saya masuk ke office-nya, ada ibu itu. Dia nggak tahu kenapa tergerak hatinya, dia tuh tahu kalau aku bisa bantu gitu kan. Nggak ngerti, padahal saya baru pertama hari itu ketemu. Nggak sengaja itu. Nggak sengaja itu pun di angkringan. Ya. Pokoknya dia langsung, kamu tahu suami saya, kamu tahu saya, berarti kamu ngerti gitu kan. Kamu bisa nolong saya mas. Kalau saya minta tolong, pokoknya minta tolong, saya udah pasrah, udah mau gimana caranya, saya udah pusing, saya minta tolong. Saya nggak bisa langsung jawab, Bu saya nggak ngerti apa-apa, nggak bisa, cuma saya keceplosan aja, mohon maaf kalau tersinggung gitu kan. Saya dengan pokoknya saya mohon maaf kalau ibu tersinggung, saya mohon pamit. Tapi kalau ada apa-apa, pengen cerita atau pengen gimana, saya kasih nomor HP itu. Oh iya. Saya tinggalin nomor HP di situ. Malamnya saya langsung ditelepon sambil nangis-nangis ibunya tuh jam 10 malam, katanya habis berantem sama suaminya kan, mau diancam, mau dibunuh apa segala macem gitu sama suaminya. Oh. Nah paginya beliau itu ngajak ketemu lagi, tapi di restoran di jauh dari situ, ngajak makan, dia cerita apa segala macam, minta di suaminya itu biar disantet, ceritanya seperti itu. Pokoknya gimana caranya mas, saya pengen bunuh suami saya udah dendam, udah nggak ada kata maaf, udah dendam, udah putus harapan. Saya minta tolong sama mas, biar suami saya ini, saya nggak tahu, saya nggak bisa, mohon maaf, saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak berani, itu nggak boleh, saya bilang gitu kan. Saya nggak bisa, mohon maaf. Jadi buat nyambung silaturahmi aja, saya dengerin cerita ibu. Nah kalau mau ke pengadilan atau kemana, saya temenin, saya bilang itu, mas, saya nggak mau. Saya kasih waktu itu dikasih mahar, mau dibayar 1 unit PCX motor lah, Lumayan dong, motor Mas. ya. Iya. Dengan harga- Berapa itu harga? Ya sekitar 30-35 lah, dan itu Lumayan. dikasihnya 1 unit new baru. Oh. Ya waktu itu, mas ini nanti saya kasih ini baru, pokoknya ini. Jangan khawatir mas, saya kasih DP juga, saya kasih uang cash 15 juta, dia bilang gitu kan. Waduh, orang mana ya gak tergiur ya kan. Iya benar. Zaman benar. corona, saya mau cari kerja, Orang lagi susah-susah dari. orang lagi susah-susah, ada orang yang nawarin hal seperti itu. Iya. Dengan tanpa berpikir panjang, saya iyain. Oke. Nggak lama langsung oke, bapak namanya siapa, bapak namanya ini mas, foto-foto mas, nggak usah foto-foto,
Oke, habis itu mas nanti gimana, ya udah ibu ngikutin aja, nanti saya yang gerak. Kan namanya ini nanti saya harus gimana, udah ibu diam aja, ya biasa aja gitu kan. Udah habis itu ceritanya langsung ke intinya, dia maunya langsung, mas gimana secepatnya bisa apa enggak, saya ini udah pasrah nih sama suami saya, udah dendam banget sama suami saya karena udah nggak bisa dimaafin, Langsung eksekusi aja gitu. langsung eksekusi. Lah gimana caranya, itu butuh waktu bu, nggak bisa secepat itu, bilang gitu. Itu persis zaman corona, corona hampir selesai lah, 2022 lah ya. 2022 Aduh, aku boleh minta tisu nggak? itu tuh bisa. Ini kayak mau keluar air mata. Keluar air mata kan? Ini iya. Sebelah sini, kenapa ya? Ini udah nggak enak. Biasanya dari pojok sini teh. Ya ini tapi Iya. mata sebelah sini, yang sini enggak. Ya, kita lanjutin lagi ya. Ini Mas Andi kalau mau santai mau minum dulu, sambil minum sambil Iya, bisa. apa nggak apa-apa. Saya tuh udah tahu ini nggak enak nih matanya nih. Mungkin ada yang mau berinteraksi kali. Begitu. Iya. Gak usah lah, gak usah kenalan ya kita ya. Gue denger gak saya ngomong aja. Nah, kita lanjut. Udah itu apa? Mas Andi ikut tuh ritualnya. Maksudnya ngejalanin tuh tugasnya. Saya ngejalanin karena ritual itu kan karena saya tahunya ritual santetnya itu tanah kuburan, ya saya melakukan itu. Tanah kuburan Santet itu ada macam-macam ya? banyak, ada tenung, ada santet, ada yang istilah paku atau apa. Cuma kalau kita disuruh membuktikan, gimana membuktikannya? Iya. Itu kan gak kelihatan. Iya, seperti itu persepsi masing-masing. Boleh ada yang bilang nggak bisa dibuktikan, ada yang bilang ini itu, ya itu penilaian masing-masing aja sih. Tuh. Tapi emang waktu itu benar-benar saya lakuin. Jadi ritual mulai dari ritualnya pakai kemenyan, terus itu ritualnya hari Jumat. Hari Jumat, dan kita harus mencari makam yang meninggalnya itu Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Entah terserah mau di makam mana, tapi yang orangnya itu meninggalnya di Selasa Kliwon. Tuh, jadi kita harus tanya-tanya di makam ini ada nggak Pak yang meninggalnya Selasa Kliwon? Nah, ada mas, ini mas. Oh iya. Dari situ. Itu buat ritual. Hari Jumat saya datangin waktu azan sholat Jumat, benar-benar pas tengah Jumat tuh saya datang ke situ, salam, permisi, bakar kemenyan. Tujuannya apa? Saya utusan dari ibu siapa, terus nanti tujuannya apa, itu saya jawab di situ. Iya, dia pakai bismillah, salam, kemudian di makam ini nama saya, terus utusan dari ibu ini untuk mencelakai bapak ini. Tapi saya sebut juga itu almarhum yang di makam yang meninggal itu. Habis itu dibakar minyaknya itu, diambil tanah, bulus pakai mori, kain mori, itu kafan. Jadi kain kafan kita nyiapin kain kafan itulah. kayak apa tuh yang cuma sendiri ya? Ya kita Yang cuma sepotong itu kan ya? kain kafan buat yang mayat. gede, Ya, gede. cuman kan kita bawanya cuma sepotong aja. aja. Buat bungkus tanah kuburannya lah, sedikit itu. Cuma waktu itu karena mungkin itu dari Allah, ya hidayah dari Allah, itu nggak saya lakuin. Oh nggak nyampe Nggak sampai matiin ngebunuh. Iya, waktu itu karena saya pulang, saya bawa itu, sama udah merasa ada feeling nih, ya Allah kenapa saya harus melakukan seperti ini, kan bilang seperti itu. Kenapa? Karena
saya bisa seperti ini itu buat mencegah, buat menolong, bukan untuk mencelakai. Kita nggak tahu nih yang benar bapak atau ibu, kan gitu. Iya. Si bapaknya atau ibunya, kita kan harus tahu dulu. Iya. Itu salah saya di situ, karena masih muda, masih labil kan, maunya hajar Iya, terus iya, gitu kan. iya. Tuh, Nggak mikir panjang nggak gitu mikir ya. panjang, tapi tanah udah dapat, tanah itu udah dapat, tinggal kita buang aja. Tinggal lempar itu mah ya. Lempar di depan rumah atau ya di rumahnya apa suaminya itu kan udah pisah rumah, Oh. udah kontrak gitu kan, tinggal sawah di situ, tunggu waktu sakit, tujuannya memang meninggal, ditutup biar sakit nanti meninggal gitu. Nah itu nggak sampai tapi. Nggak sampai, Jadi tapi hanya udah saya bawa itu tanah, udah Oh. saya bawa, udah saya taruh tas. cuma nyampe sebatas ngambil tanah aja. Nah, sebatas ambil tanah, pulang dari makam, habis itu salam lagi, terima kasih segala macam, pulang dari situ lewat perjalanan pikiran tuh kemana-mana ya kan. Oh. Pikiran tuh kemana-mana, mungkin dari Allah juga kan. Nah, bahwa ini tuh nggak baik bagi saya. Aku tuh bukan orang yang seperti ini, bukan tujuan saya. Bilang gitu kan. Karena akan kembali ke kita kan katanya. Iya, karena mencelakai itu suatu saat juga kita dapat dari orang lain, pastikan seperti itu. Pasti dapat dari hukum timbal balik, Ya, hukum menuai tabur tuai. kita menuai apa yang kita Iya. tanam ya. Iya benar, saya takutnya di situ karena saya ada keluarga, ada ayah, ada orang tua, ada adik, ada kakak gitu kan. Yang saya takutkan seperti itu, jadi saya langsung buang ke kali waktu itu, ke jembatan besar. Karena itu langsung saya buang. Nah Udah. udah gitu. Udah habis itu langsung saya ngomong ke ibunya itu, Bu mohon maaf ini tidak bisa saya lanjutkan. Saya bilang seperti itu, lebih baik ibu berusaha untuk secara johir ataukah pengajuan perceraian atau mediasi apa segala macam. Gue marah-marah, gimana sih mas ini saya tambah ini 12 juta, iya mohon maaf ini saya nggak bisa terima, ibu bisa mencarilah orang lain atau apalah, dan intinya saya nggak bisa melakukan. Harusnya dapat tuh mas. Harusnya dapat, cuma kembali lagi kalau Iya. rezeki bukan milik kita, apapun jalannya nggak bisa. Zaman corona lagi kan. Terus santet itu macam-macam berarti kan ya? Iya. Maksudnya kan ada yang dari itu, terus ada yang suka paku kayak gitu-gitu Ada yang tuh. suka paku seperti itu, ada yang terpaku lah, ada yang apa macam-macam. Nah itu tuh dikirim ya, kalau itu tuh gimana sih kok tiba-tiba? Aku soalnya pernah ngalamin itu dengan mata kepala sendiri, saya lihat. Aku tuh dulu punya sepupu, apa namanya, dia kayak ini loh, dia bisa pacaran udah serius, udah mau nikah atau nggak jadi gitu terus sampai hitungannya perawan tua lah ya. Itu udah usia segini masih belum nikah juga. Nah tiba-tiba memang ada yang bisa lihat gitu bahwa itu tuh kayak ditanemin gitu di depan lu kayak Iya, susah jodohnya. susah Iya. jodohnya. Nah itu pas ritualnya itu malam-malam tuh mas. Nah, aku kan nemenin karena disuruh nemenin kan. Nah itu ngeliat tuh di ininya tuh keluar tuh kayak paku terus kayak gitu lah. Maksudnya percaya nggak percaya tapi Percaya ngeliat nggak gitu percaya, loh. iya. Iya dia ngeliat. Nah itu tuh aku sempat mikir itu gimana cara masukin ke dalamnya gitu kan. Iya, saya itu sebenarnya bukan pelaku spiritual, bukan yang orang bisa atau indigo, itu enggak, sebenarnya enggak. Cuma orang yang mungkin dititipin sedikit oleh Allah amanah untuk seperti ini. Jadi pengennya ya cukup ini aja yang saya tahu. Itu, dan itu pun harapannya bisa bantu atau apa. Nah selama Mas Andi menggeluti ilmu santet ini berarti suka bantuin orang gitu supaya tahu nih ini kena santet nih terus ngobatin gitu. Enggak. Kirain buka ini Cuma- Mas. Siapa ya? Karena apa ya? Karena aku nggak mau. Kita harus tahu dulu nih, kalau mau ngobatin seperti itu, kita harus tahu ini yang diobatin itu benar-benar orang yang baik atau orang yang harus seperti itu.
harus seperti itu dalam artian orang ini memang buruk harus dapat ganjaran seperti itu. Oh. Kalau memang ada orang baik ya sampai ke kita bisa tolong. Bukan saya sih, biasanya ke temen gitu, atau siapa gitu. Kalau lagi mau ngerjain satelit itu memang ada ritual-ritual ya tuh? Ada ritual, itu nggak sembarangan. Ritual ada harinya, hari tertentu, kita juga harus puasa. Nah untuk bisa apa sih ngelempar yang kita tanam itu kan berarti kita datang dong. Kita datang sendiri. Kalau nggak nyuruh orang, yang penting Berarti tanah pasti itu. sama orang dalam. Maksudnya orang terdekat. Biasanya orang terdekat. Pasti ya. Pasti. Soalnya nggak mungkin Kebanyakan dia seperti lempar itu. gitu. Iya. Dan biasanya orang itu sudah tahu seluk-beluk kita. Saya aku punya pengalaman juga tuh waktu SMA gitu. Jadi setiap mau tidur dekat situ itu selalu banyak pasir. Tapi aku nggak enak ih. Di tempat tidur banyak pasir. Adalah seminggu setiap mau tidur tapi padahal pagi itu saya kan orangnya nggak mau kamar itu berantakan. Jadi tipikal yang saking rapinya itu kadang kalau ada saudara sepupu anak kecil gitu masuk ngegeser aja gelas gitu, aku tahu gitu karena saking ininya. Iya, rapi gitu kan. Saking rapinya. Jadi pas mau tidur itu pasir putih bening gitu kan, jadi kalau kena lampu itu tuh kalau kulit itu Kelihatan, dia berserakan. berserakan kan, seminggu tuh disapu itu. Tapi hanya pas saya mau tidur, kalau pagi tuh nggak ada disapu. Kan sempet mikir ya kenapa ya, terus ada teman yang memang yaitu anak-anak pesantren, terus dia apa sih kalau dulu kan suka ada ekskul yang tenaga dalam gitu loh. Ya tenaga dalam, terus dia juga kan anak pesantren. Nah aku ngomong udah gitu dia cerita, dia bilang nanti pulang sekolah kan kalau itu tuh kayak gitu tuh di atas pintu. Iya. Nanti rogoh aja kata dia, nanti ada kertas. Nah itu kertas. Nah kertasnya itu jadi dibungkus, ditutup gitu, dilipat kan. Nah dia sih bilangnya jangan dibuka, kasih ke dianya langsung. Tapi pas setelah udah nggak tahu ya, pokoknya udah diritualin lah mungkin sama dia, dibersihin, baru itu dibawa kan. Cuma memang kan karena kertas itu kan kalau ditulis pakai spidol kan dia nembus kan. Tembus ya. Ya kelihatan sih tinta merah Tulisannya gitu. Tulisannya itu kayak Arab gundul tapi campur kayak tulisan zaman dulu gitu loh. Ya kayak Jawa tapi Iya, Arab gitu tapi kan. Arab gitu, nggak ngerti lah itu apa. Nah itu di situ pasir gitu, terus nah itu pas mau malam mau ngebersihin itu aku suruh sholat tahajud. Nah, itu dia bilang kan kalau ada gangguan selama sholat tahajud itu nggak Cuek boleh. aja gitu kan. Memang pas lagi sholat tahajud itu banyak sih kayak ada mau ngebisik sih kayak gitu loh. Banyak suaranya. Iya gitu, padahal aku sholat tuh belakang tuh tembok gitu, jadi nggak mungkin juga ada orang yang lewat kayak gitu. Kamar juga kan, karena kamarnya juga kecil, jadi sholat tuh pas ini tembok, sini tuh udah pintu keluar gitu. Nah ini udah kasur gitu kan. Habis itu besoknya baru dia dia kasih lihat doang, terus dibakar hilang. Iya, terus udah kan kayak gitu. Nah sampai sekarang sih nggak tahu gitu maksudnya itu siapa, tujuannya apa, nggak ngerti juga gitu. Ya orang yang nempatin itu ya pasti orang dekat juga. Nah Bukan kalau orang bisa jauh. sampai begitu berarti kan tahu tempat kita, tahu lokasi, maksudnya tahu lokasi kamar, orang yang persis tahu tentang kita pastinya. Bisa orang dekat. Kalau orang jauh nggak mungkin tahu ini kamarnya nih. Terus salah kamar lagi ya kan, kamar kosong, nggak ngefek nanti. Berarti kan tahu. Gitu, iya. Udah ya, panas banget, pusing. Iya. Kita udahin aja ya, soalnya aku juga nggak enak banget. Kita closing ya. Pening banget sih. Iya. Aku juga udah nggak enak makanya ini nggak tahu nih, ini air mata keluar tapi sebelah sini mas, cuma satu.
Oke teman-teman, kayaknya untuk episode kali ini cukup sekian. Kita udah nggak enak, ini air mata juga keluar terus, nggak tahu kenapa. Cuma sebelah, mungkin mau flu kali ya. Kita pikir positif aja. Untuk yang punya cerita kisah nyata, boleh nanti tulis di komentar. Nanti akan kita hubungin. Jangan lupa tonton terus Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Tunggu tayangan lebih menarik lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.